Boyamin Saiman. Iya Bang. Coba dulu ceritakan kejadian, fakta kejadian menurut yang Anda ketahui OTT KPK Gubernur Riau. Jadi ini bulan ke-7. Sebenarnya bulan ke-6 itu bulan September kemarin. Ya. Terjadi pergantian pejabat-pejabat hasil dari pemilu kepala daerah itu kan boleh mengganti 6 bulan. Ya. Nah, dalam 6 bulan ini dioprek siapa yang ingin bertahan, ya setor. Siapa yang ingin bertahan setor. Ya, pengen promosi setor. Setor. Pengen dapatkan tempat-tempat basah setor. Ya. Kalau toh pada posisi itu maka kalau tidak setor ya berarti kemana? Ya. Ya berarti kan digeser. Digeser jadi pengangguran. Ya paling tidak jabatan-jabatan yang makin minggir. Ya. Ujung-ujungnya jadi staf khusus atau staf ahli. Ya. Itu atau jadi asisten kalau dari kepala dinas. Ya. Kesannya promosi tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Nah, Ya. untuk itu maka diopreklah ini ya siapa yang pengen bertahan setor. Sebenarnya kejadian di Riau ini saya yakin berasal dari itu. Ya. Jadi kalau toh ada bungkusnya bahwa ini ada proyek segala macam, anggaran yang mau ditambah segala macam itu hanya kembangan. Ini sebenarnya dari proses itu. Itu karena formulanya sama begitu. Ya, karena dalam posisi kepala daerah itu yang dioprek 3 minimal itu. Ya. Promosi mutasi, terus kemudian proyek, yang ketiga izin. Ya. Proyek pasti kemudian dioprek. Ya. Tender diatur. Kalau jagonya atau tim suksesnya kalah karena dia lebih mahal, maka tendernya dibatalkan. Ya. Diulang ditambah-tambah syarat yang menjadikan si jagonya tadi menang. Ya. Atau paling terpaksa ya dibatalkan terus tidak diulang. Ya. Nah, baru tahun berikutnya diatur lagi supaya jagonya menang. Oke. Khusus yang kejadian ini benar nggak anggarannya sebenarnya belum turun. Ya. Tapi akan dijanjikan akan naik, tapi komisi begitu sama anak buah. Ya. Itu kan model ijon. Ya, oh ijon. Ya. Itu jadi nanti kepala dinas atau UPT atau siapapun di situ nanti ya harus berjuang untuk mendapatkan supaya nutup ijon yang dulu dia bayar. Ya. Nah, ijon ini bisa diperoleh dari swasta, bisa diperoleh dari pejabatnya. Ya. Terserah kamulah mau bagaimana, yang penting ijon dulu. Ya. Nah, dari sistem ijon itu maka kemudian ya ngoprek lagi gitu. Nah, karena apa? Pernah saya tanya ini, pernah datang ke Sukamiskin ada kepala daerah gitu atau DPR gitu yang saya tanya, kenapa sekarang kok model ijon? Alasannya apa? Karena kalau tidak ijon, banyak orang yang dibantu, baik pejabat maupun pemborong, habis itu kabur. Oke. Maka ya tidak mau ditipu lagi, maka minta di depan. Itu terjadi di hampir semua kantor gubernur atau bagaimana? Ya di daerah-daerah. DPR RI ya, oknum dulu juga begitu kok. Di mana? Oknum DPR RI yang ditangkap beliau itu tanya aja. Oh begitu ya? Ya ijon juga. Oke. Karena rata-rata kemudian kenapa kok ijon sih saya ketawain gitu. Ya kalau tidak ijon nanti saya bantu orang pemborong atau orang pejabat. Habis itu setelah dapat dia kabur, ditagih AU. Nah, makanya saya nggak mau ditipu lagi. Makanya ya di ijon itu caranya. Jadi ijon ini sudah berlaku lama, bukan rahasia umum, diketahui umum. Di antara pemain-pemain itu sudah ketahuan semua itu. Jadi kenapa itu ada ijon? Ya karena biasa ditipu dan mereka ya ditipu oleh penipu juga sebenarnya begitu. Jadi ya maka kemudian model ijon. Nah, ijon inilah yang kemudian berkembang jadi jatah preman. Ya. Yang posisinya tadi dari jabatan supaya bertahan maka ya setor. Maka ya kemudian harus nyarikan proyek, nyarikan kemudian anggaran yang dari pinjaman ke bank, pinjaman ke pemerintah pusat, minta ini. Dan itu juga pemerintah pusat pun oknumnya juga ikut nakal. Siapa yang datang membawa upeti maka dikasih anggaran yang banyak. Oh begitu? Iya, jadi ini memang tata kelola pemerintahan kita buruk dan juga menunjukkan KPK juga gagal sebenarnya. Gimana? KPK juga gagal. Gagal sekarang atau gagal dia? Iya gagal sekarang dan dia juga. Oh begitu. Karena apapun pemberantasan korupsi itu kan termasuk pencegahan. Ya. Nah, artinya kalau sudah tidak ada OTT karena tata kelola pemerintahan baik dipaksa oleh KPK, gitu. Ya. Berarti kan itu adalah termasuk keberhasilan. Jadi kalau ada masih OTT ini mau kita ulang sampai kapan? Ya.
sampai kiamat juga akan begini gitu. Sebenarnya ini kan berburu di kebun binatang. Sekarang ini? Iya, kalau mau 8.000 surat itu kan. Coba silakan dulu Pak Saud. Ya, jadi, sekarang ini masih berburu di kebun binatang. Kan 8.000 surat itu emang itu orang gila ngirim surat ke KPK tuh. Orang kurang kerjaan. 8.000 surat Iya, laporan. Bisa pokoknya ribuan aja. Yang dulu sampai 8.000 dan itu almost per tahun tuh sama. Jangan-jangan kasusnya itu lagi tuh. Ya. Nah, jadi persoalannya kembali lagi, kalau pertanyaannya adalah siapa yang bisa menginspirasi ini semua? Ya Prabowo masih omon-omon, itu kesimpulannya. Lo kan udah dibawa di latihan fisik segala macam, diindoktrinasi untuk kemudian berintegritas, nggak mampu kan? Ya. Jadi how to inspiring orang-orang yang maling sama Lo ngomong gitu kan dari dulu kamu nggak pendukung kamu. Oh enggak, harus dikritisi dong. Kalau mencintai presiden itu kan harus dikritisi. Ya, tapi yang nggak boleh itu membenci. Lu kritisi melulu dari dulu. Ya, harus begitu. Supaya dia nanti selesai 2029, indeks persepsi korupsi kita nggak seperti sekarang ini kan beda 3 sama Nepal. Oke, jadi KPK yang sekarang dibandingkan KPK zaman Bapak, hebatan mana? Oh itu relatif, biar publik yang menilai. Tetapi menurut Bapak? Kalau menurut saya, kita waktu itu sudah sesuai dengan perintah. Jadi kalau kita bilang, kita mau 300 kasus ya tahun ini, OTT didabelin, jadi. Oke. Jadi anak buah itu gimana pimpinan? Anda milih yang sekarang? Oh ya, anak buah itu gimana pimpinan? Sekarang ini apa yang Anda lihat KPK kalau yang saya lihat, value-nya sudah berubah dengan undang-undang itu. Makanya saya bilang Prabowo, please kembalikan undang-undang KPK dengan perpu. Supaya mereka independen kayak dulu lagi. Dulu independen bisa dimarahin sama presidennya loh. Ya. Hentikan, katanya gitu. Apalagi sekarang, jangan-jangan ditelepon. Sekarang ini KPK di bawah eksekutif begitu? Yes, absolutely. Dan itu harus dirubah. Ya. Supaya kita bisa kembali mengatakan bahwa ini kan persoalan trust Pak sekarang. Sampai kita nggak percaya bahwa sudah dimulai bahwa awal Januari kemarin kan? Ya, kalau dulu nggak, kita belum ngomong aja orang udah percaya. Terima kasih. Pak Ahmad setuju bahwa undang-undang KPK harus dirubah sekarang? Ya, saya kira saya mengomentari Pak Bonyamin juga dan Bang Saud. Memang benar pertanyaan ini sampai kapan OTT ini terjadi? Biang keroknya undang-undang atau apa? Atau gaji yang kecil? Ya, kalau tadi saya udah jelaskan ini salah satunya ya Bang ya. Karena politik daerah itu berbiaya tinggi. Ya. Sehingga orang akhirnya mencari entah itu menutupi apa yang sudah dikeluarkan. Ya. Atau dia punya utang budi terhadap sponsor untuk biaya itu. Waktu Wakil Menteri Depnaker ketangkap, sebelumnya dia bilang bahwa gajinya 11 juta sama biaya itunya, biaya operasionalnya 25 juta. Dalam hati gua jadi pengacara 1 jam bisa $10.000. Iya. Enak bener jadi pengacara ya, makanya gue gak mau jadi menteri deh. Abang gak mau jadi menteri? Gak akan mau. Karena abang belum menikmati kekuasaan yang begitu menggiurkan. Saya menggiurkan. Kalau jalan menteri sama saya di mall, lebih banyak fans gue yang mengikuti saya minta foto. Ya, saya ingin ngomong gini Bang. Karena itulah kita harus putus korupsi ini. Dan cara memutuskannya, karena ini udah sangat beririsan, ini harus dari level pimpinan nomor 1. Pak Prabowo punya nggak betul-betul komitmen yang sifatnya adalah bukan omon-omon untuk memberantas korupsi? Adi gimana? 2 hal Bang, saya kira ini adalah momentum untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kan satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor jika kekayaannya itu disita sampai miskin semiskin-miskinnya. Nah yang kedua harus dipahami menjadi pejabat publik itu bukan untuk mengakumulasi kekayaan. Kita tahu Bang di negara kita salah satu menjadi tujuan utama dari pejabat publik adalah dia ingin kaya. Dan bisa kita cek dari ujung sampai ke ujung. Itu artinya apa? Di tengah pemberantasan korupsi yang saya kira memang harus kita apresiasi, pejabat-pejabat publik di negara kita kan nyaris tidak pernah kapok untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu, kalau ingin kaya, jangan jadi politisi, jangan jadi pejabat publik, tapi jadilah seperti Bang Hotman, seperti lawyer, bisa dansa sampai malam dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau pejabat publik nakal dikit, pakai uang negara, pakai suap, pakai gratifikasi, tinggal nunggu waktu akan dibekuk oleh penegak hukum. Pengumuman. Kan itu kan yang kemudian disampaikan secara terbuka. Pengumuman. Rakyat tertipu lagi, undang-undang perampasan aset tidak akan kelar tahun ini. Sebagaimana janji kemarin Agustus. Kenapa tidak kelar? Ya sudah saya tanya DPR, orang-orang yang di legislatif termasuk badan legislatif masih perdebatan, oh ini kan tidak boleh dirampas kalau sudah, kalau belum ada putusan pidana. Seperti Bang Hotman juga bilang begitu ternyata.